Pada era modern saat ini, perbudakan menjadi salah satu kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia dan hukum. Praktik perbudakan di seluruh dunia telah lama dihapuskan. Meskipun secara ilegal, praktik perdagangan dan eksploitasi manusia masih kerap terjadi di berbagai negara. Pada zaman dahulu, sistem perbudakan dianggap legal, termasuk pada zaman Israel kuno. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Dari sini berarti ada golongan manusia lain yang memperbudak. Bagaimana sebenarnya orang bisa menjadi budak? Mari kita ikuti terus video berikut ini. Perbudakan adalah suatu kegiatan, perbuatan atau keadaan yang membuat segolongan manusia menjadi hamba atau dikategorikan sebagai objek properti dari golongan manusia lainnya yang mengaku sebagai pemilik budak tersebut. Dalam sistem perbudakan lazimnya, orang yang diperbudak wajib melakukan berbagai ragam pekerjaan di tempat tertentu yang ditentukan oleh pemilik budak tersebut. Dalam sistem perbudakan kuno, pihak-pihak yang diperbudak secara hukum sah dianggap sebagai salah satu properti atau barang milik dari si pemilik budak tersebut. Tradisi Yahudi kuno menggambarkan bagaimana budak wajib mengenakan anting yang bertuliskan nama pemiliknya. Bila pada anting budak tersebut bertuliskan John, maka budak tersebut adalah milik Mr. John. Bagaimana seorang bisa menjadi budak dari orang lain? Berikut kami rangkum fakta-fakta tradisi kuno. Mengapa orang bisa menjadi budak dari sumber kitab suci? Pertama, karena tawanan perang. Ada banyak ayat di Alkitab yang menjelaskan bahwa bangsa yang kalah perang dijadikan budak. Contohnya, 2 Tawarik pasal 28 ayat 8-9. Orang Israel itu membawa tawanan pergi, yakni 200.000 perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Juga meraup banyak rampasan dan membawa segala rampasan ke Samaria. Contoh lain adalah penaklukan Israel atas Midian. Bilangan pasal 31 ayat 9. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijara. Kedua, karena dibeli dari pedagang budak. Imamat pasal 25 ayat 44. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Ini berarti hukum Taurat juga mengizinkan pembelian budak. Di zaman kuno, budak dijual bersama segala macam dagangan lainnya dari satu negeri ke negeri-negeri lainnya. Seperti inilah para pedagang Midian menjual Yusuf kepada seorang pegawai tinggi Mesir, seperti tertulis pada Kitab Kejadian pasal 37 ayat 36. Kota Tirus di Venesia mengimpor budak dan barang-barang tembaga dari Asia Kecil. Kitab Yehezkiel pasal 27 ayat 13. Dan menjual orang Yahudi kepada orang Yunani. Ketiga,
karena terlahir dari seorang budak yang dilahirkan di rumah tuannya. Anak dari seorang budak otomatis menjadi budak dari tuan atau majikan orang tuanya. Intinya, keturunan seorang budak akan dianggap sebagai budak juga. Jadi, posisi budak akan melekat seumur hidup kepada orang tersebut sampai kepada keturunannya. Bahkan konon di zaman Cina kuno, budak dikubur bersama jenazah tuannya agar tetap dapat mengabdi di alam baka. Contoh dalam Alkitab yang jelas bagaimana budak diwariskan kepada keturunannya adalah pada hidup Abraham. Anak-anak budak Abraham tetap menjadi budak Abraham dan diteruskan menjadi budak-budak dari anak-anak Abraham, yaitu Ishak. Praktek itu juga terdapat dalam hukum Mesopotamia kuno pada tahun 2100 sebelum Masehi dalam Undang-Undang Ur-Namum. Keempat, karena mengganti rugi sebagai akibat perbuatannya. Jika seseorang terbukti merugikan orang lain tapi tidak dapat membayar ganti rugi, maka uang ganti rugi didapat dengan menjual pencuri itu sebagai budak. Seperti contoh dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 3. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Kelima, karena pengganti pembayaran utang. Orang yang berhutang dan tidak sanggup melunasi hutangnya akan dipaksa menjual anak-anaknya sebagai budak kepada si pemberi pinjaman. Sebelum situasi tersebut terjadi, biasanya diawali dengan tindakan menjadikan anak-anak si pengutang sebagai jaminan atau layaknya barang sitaan oleh si pengutang untuk menjadi budaknya. Kejadian ini bisa terlihat pada kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1, di mana seorang ibu mengadu kepada Elisa karena anaknya hendak dijadikan budak karena ia tidak sanggup membayar utangnya. Penghutang yang tidak mampu membayar utangnya lazimnya menjadi budak dari si pemberi utang dan bekerja baginya selama 3 tahun untuk melunasi utangnya itu. Baru kemudian ia boleh bebas. Undang-undang tentang perbudakan budaya Semit yakni Kod Hammurabi selaras dengan hukum Taurat Musa dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 2-6 dan 7-11 dan Ulangan pasal 15 ayat 12-18. Bedanya dikatakan bahwa budak Ibrani harus bekerja 6 tahun, 2 kali lipat dibandingkan dengan peraturan Hammurabi yang 3 tahun. Tapi pada saat ia dimerdekakan, ia harus dibekali untuk memulai hidupnya lagi. Ketidakmampuan membayar utang biasanya menjadi penyebab utama seseorang menjadi budak di bagian Asia Barat pada zaman Alkitab. Keenam, karena atas kemauan sendiri. Merelakan diri sendiri menjadi budak biasanya didasari oleh niat menggantungkan diri kepada orang lain demi menghindari kemiskinan. Hal ini disinggung dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 39-43. Tapi dengan jaminan kelepasan pada tahun Yobel. Ketujuh, karena korban penculikan. Dalam undang-undang bangsa Semit, menculik seseorang dan menyerahkan korban penculikan itu menjadi budak adalah pelanggaran yang bisa dijatuhi hukuman mati. Hal itu sejalan juga dengan hukum Taurat yang tertulis pada kitab Keluaran pasal 21 ayat 16, yakni siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Kakak-kakak Yusuf, kecuali Ruben, melanggar hukum ini. Inilah yang membuat mereka sangat ketakutan dihukum oleh Yusuf, yang artinya undang-undang perbudakan ini
atau tidak boleh menculik dan menjual seseorang sebagai budak juga dikenal dan diterapkan di Mesir. Itulah beberapa penyebab seseorang menjadi budak. Namun penyebab berbeda kita temukan ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir. Hal itu terjadi bukan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku saat itu. Ini dikarenakan keberadaan bangsa Israel di Mesir diawali oleh kedatangan Yakub ke Mesir atas undangan resmi Raja Firaun. Mesir kala itu sebagai salah satu bentuk penghormatannya pada Yusuf. Hal ihwal bangsa Israel menjadi budak di Mesir dijelaskan dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 8. Yaitu ketika terjadi pergantian kekuasaan dan dinasti yang mana Firaun dari dinasti baru itu sama sekali tidak mengenal kejayaan Yusuf dan juga sama sekali tidak mengetahui hak-hak istimewa keturunan Yakub yang diberikan Raja Firaun jauh sebelum raja berkuasa pada saat perbudakan tersebut terjadi. Bila benar Firaun era Yusuf berasal dari bangsa Hiksos, maka artinya ketika bangsa Hiksos diusir dari Mesir, maka Firaun era perbudakan menganggap bangsa Israel yang adalah tamu dari Firaun era Hiksos sebagai bagian dari bangsa yang kalah perang dan menganggap sah bila tamu atau sekutu dinasti yang terkalahkan itu dijadikan budak. Penting untuk diingat bahwa konteks sejarah dan budaya pada saat itu sangat berbeda dengan pandangan kita sekarang tentang hak asasi manusia, perlindungan dan perlakuan adil terhadap sesama manusia. Perlu ditekankan bahwa seiring perkembangan dalam sejarah agama dan nilai-nilai kemanusiaan, pemahaman dan praktik dalam memahami ayat-ayat tersebut telah mengalami perubahan. Pemahaman kita saat ini menekankan pada pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, dan hak asasi manusia yang universal. Produced by Mesbah Keluarga.